Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru, kekuatan dan limpahan kasih yang daripada Tuhan baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar firman-Mu, supaya kami bertumbuh dalam pengenalan firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius 5 ayat ke-20, demikian bunyinya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu membangun hidup keagamaan yang benar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sering melihat tayangan sulap di TV. Tentunya Bapak Ibu Saudara pernah juga melihat tayangan sulap ya, meskipun tidak suka sekali tetapi pasti pernah. Nah, waktu seorang pesulap akan melakukan peragaannya yang sangat mengagumkan, terkadang membuat kita terpukau, kagum. Namun di balik atraksinya yang menarik itu ternyata banyak trik yang digunakan untuk mengelabui mata kita. Sulap merupakan sebuah game yang banyak menggunakan trik, dan dikatakan bahwa pesulap itu adalah game yang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Bermain game atau sulap untuk saat ini, game merupakan hiburan ya, tetapi sulap mulai tergeser. Kenyataannya kita tidak mungkin melakukan sulap kepada Tuhan. Apa iya kita pernah melakukan sulap terhadap Tuhan? Ya, nanti kita akan bersama-sama belajar. Kita masih ingat tentang ahli Taurat, ya. Bagaimana ahli Taurat seringkali disebut rabi atau guru dan yang menafsirkan Taurat. Dan orang Farisi adalah kelompok beragama yang begitu konsen dengan menjaga dan memelihara Taurat dengan teliti. Nah, pada masa itu mereka dianggap sebagai teladan dalam hidup keagamaan. Ya. Lalu hidup keagamaan seperti apa sih yang ditunjukkan oleh mereka, oleh orang Farisi dan Saduki? Rupanya kebenaran mereka bersifat lahiriah yang pertama. Ya. Keagamaan mereka bersifat lahiriah. Mereka banyak mentaati peraturan seperti berdoa, ya, berdoa di jalan yang ramai, lalu mereka berdoa dengan suara keras, katanya supaya didengar Tuhan, memuji Tuhan, berpuasa. Ya. Caranya adalah mereka berpuasa dengan muka yang sayu, lemes, bibir kering. Lalu mereka membaca firman Tuhan, ya, supaya orang melihat dia sedang membaca firman Tuhan dan menghadiri ibadah. Wow. Tindakan lahiriah tersebut dilakukan sebagai ganti sikap batinia, ya, supaya kelihatan benar. Kebenaran mereka hanya sebatas di permukaan saja. Ya. Lalu kita juga perhatikan bahwa motivasi yang salah. Mereka melakukan keagamaan, orang Farisi dan Saduki, supaya dilihat orang.
apa yang mereka lakukan benar, namun menjadi salah karena ingin mendapat penilaian, mendapat pujian dari manusia. Dari manusia. Lalu mereka adalah legalisme. Apa itu seorang legalisme? Mengganti sikap batin dengan berbagai perbuatan. Nah, ini perbuatan lahiriah. Orang seperti ini memuliakan Tuhan dengan bibir, maksudnya dengan mulutnya, ya, sedangkan hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka nampak benar, tetapi hatinya sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki supaya mereka dilihat, wow, ya, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup keagamaan mereka bukan tidak baik, namun tidak cukup baik untuk dijadikan sebagai patokan. Lalu hidup keagamaan seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus? Tentunya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup keagamaan kita harus di atas dan melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi. Hidup keagamaan orang percaya dibangun dari hati atau sikap batin yang benar, memunculkan kemurnian, kesalehan, kejujuran, kesederhanaan, takut akan Tuhan, dan mengasihi sesama tentunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap batin yang benar akan memunculkan perbuatan yang benar. Oleh karena itu, tentunya mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati. Bukan karena suatu rutinitas, bukan suatu kewajiban, tetapi itu adalah kebutuhan utama saya dan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat masing-masing saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap batin yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar. Kita percaya firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar akan menjadikan sikap kita, akan menjadikan perbuatan kita menjadi lebih indah dan memuliakan Tuhan. Bukan supaya kita dilihat, tetapi itulah sebagai orang percaya, buah dari pertobatan kita, buah dari firman yang kita dengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita belajar makin hari makin melekat kepada Tuhan, makin hari makin dekat kepada Tuhan, makin hari makin bergantung kepada Tuhan, makin hari makin percaya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita dibangun dalam keyakinan iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya hidup, Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan untuk belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, buatlah hati kami lembut Tuhan, supaya dalam kehidupan kami senantiasa siap untuk diproses menjadi bejana bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amin.